Berjumpa lagi dengan saya ucapkan terima kasih karena udah berkunjung ke channel saya dan menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan cara mudah menerapkan tampilan Bootstrap ke dalam CodeIgniter. Oke, langsung aja cekidot. Oke, jadi hal pertama harus kita lakukan seperti biasa, kita running terlebih dahulu exam ya. Kita start Apache dan MySQL. Oke, tahap selanjutnya teman-teman bisa mendownload Bootstrap di internet. Tergantung ya, terserah teman-teman nanti mau download Bootstrap dengan tampilan seperti apa. Nah, di sini saya sudah mendownload Bootstrap. Oke, ini saya sudah download Bootstrap ya teman-teman. Jadi saya akan buka terlebih dahulu. Di sini saya mendownload Bootstrap Ace Master. Saya belum tahu jenis tampilannya seperti apa. Sekarang kita lihat dulu ya tampilan Bootstrap ini seperti apa. Jadi cara untuk melihat tampilannya ini seperti apa yang nanti kita akan terapkan di aplikasi CodeIgniter-nya kita. Caranya kita cukup copy aja. Kita pindahkan ke exam, htdocs. Oke. Kita langsung paste aja di sini ya. Saudara info, jadi di step 1 kemarin kita udah membuat sebuah aplikasi dengan penjualan ya, nama penjualan. Jadi nanti tampilan Bootstrap ini saya akan terapkan di aplikasi penjualan ini. Jadi di step sekarang kita akan membuat tampilan ya teman-teman. Oke, Ace Master udah tercopy di htdocs. Dan sekarang kita bisa lihat tampilan Bootstrap ini seperti apa. Caranya gimana? Teman-teman buka browsernya teman-teman. Kemudian ketikkan localhost, nama folder dari Bootstrap tadi, Ace Admin, Ace Master ya, Ace Master. Oke, Ace Master. Nah ini adalah tampilan dari Bootstrap yang saya download. Dan sekarang saya ingin menerapkan tampilan ini ke dalam aplikasi CodeIgniter saya, yaitu penjualan tadi ya teman-teman. Kita coba lihat dulu, kita running aplikasi penjualannya kita, localhost, nama aplikasinya penjualan. Di aplikasi ini belum ada apa-apa ya teman-teman. Ini masih tampilan default dari CodeIgniter. Nah, jadi sekarang saya akan menerapkan tampilan Bootstrap ini ke dalam tampilan default CodeIgniter ini. Caranya gimana? Caranya mudah banget ya teman-teman. Pertama harus kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu folder Bootstrap Ace Master ini. Oke, di sini ada banyak file ya teman-teman. Ini adalah halaman-halamannya, seperti ada halaman button, element, email, from element, galeri, inbox, index. Nah, di sini ada folder index. Nanti script dari index ini yang akan kita pakai. Tapi untuk tahap pertama, di sini kita harus cari folder asset. Jadi biasanya setiap Bootstrap yang di-download pasti terdapat folder asset. Nah, kita buka folder asset ini. Oke, di dalam folder asset ini terdapat beberapa folder CSS, JS, dan lain sebagainya. Jadi kita cukup copy aja ini semua foldernya, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi yang akan kita buat, aplikasi CodeIgniter-nya kita. Di sini kan saya sudah membuat aplikasi penjualan. Jadi saya akan pindahkan ke dalam folder aplikasi penjualan ini. Oke, di sini kita buat folder yang bernama aset juga. Jadi di dalam folder aset ini nanti yang akan menampung semua file-file untuk tampilan. Oke, kita langsung paste aja dalam sini. Oke. Sekarang teman-teman bisa buka aplikasi text editornya teman-teman. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi penjualan ya. Nah, kita lihat di sini udah ada folder aset dan terdapat beberapa elemen-elemen yang tadi kita ambil dari Bootstrap. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat controller baru terlebih dahulu. Oke, kita buat new file. Kita save. Kita beri dengan nama cadmin, controller admin.php. Oke, kita save ya teman-teman.
Oke, jadi nantinya halaman admin ini akan diakses pertama kali oleh controller ketika dijalankan. Oke, di sini yang tadinya diakses oleh control welcome, sekarang kita akan ubah ke halaman admin. Caranya gimana? Kita copy aja, mau yang dari sini kita copy, kita paste di sini. Oke, teman-teman jangan lupa kelas dari controller ini masih welcome ya teman-teman. Kita ganti kelas welcome ini, kita sesuaikan dengan nama dari controllernya, yaitu C admin. Oke, extend CI controller. Oke, di sini kita bisa hapus yang kita nggak butuhkan. Oke, public function index. Jadi index ini nanti yang akan diakses pertama kali oleh CodeIgniter ketika dijalankan. Nah, sekarang kita ingin mengalihkan dari pertama yang diakses to welcome menjadi ke admin. Caranya gimana? Kita atur di config dulu ya teman-teman. Itu di config baru terus routers. Nah, dalam routers di sini ada default controller. Oke, yang tadinya controller welcome yang diakses untuk menjadi default controller, sekarang kita ganti ke admin. Kita ubah aja di sini langsung admin. Oke, kita save. Jangan lupa save ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari controller admin dia akan meload view welcome message. View welcome message. Nah ini. Jadi ini adalah script halaman pertama yang akan di-load ke tampilan CodeIgniter, yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ubah juga ini. Karena di sini kita membuat aplikasi penjualan, otomatis nanti akan ada admin dan karyawan. Jadi sini saya akan membuat folder admin. Oke, di dalam folder admin di sini saya akan membuat sebuah file folder lagi deh. Kita akan membuat file atau folder, bisa file aja lah. Kita akan membuat sebuah file, kita beri nama home admin php ya. Oke, sini kita udah mempunyai sebuah file home admin php. Jadi kita akan mengarahkan dari controller admin mengarah ke folder admin, kemudian file home admin. Oke, jadi nanti halaman pertama yang akan di load adalah home admin. Oke, sekarang gimana caranya kita menerapkan tampilan dari Bootstrap ini kita terapkan ke halaman home admin tadi? Caranya teman-teman bisa buka file index yang ada tadi saya tunjukkan yang ada di Bootstrap. Kita open file ya, kita cari case master Bootstrap yang tadi, kemudian kita cari indeksnya. Oke, ini indeksnya, kita buka aja langsung. Oke, di sini ada beberapa script, ada script untuk tampilannya tadi ya teman. Ini adalah script keseluruhan untuk satu tampilan dari Bootstrap ini. Jadi kita tinggal copy aja script ini semua, kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita pastekan di home admin. Kita paste di sini. Oke, kita save, kita bisa keluarkan sekarang save-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk script ini masih menggunakan sintaks HTML ya. Kita ubah sekarang dia menjadi PHP. Kita ubah menjadi PHP. Kita save. Oke, sampai sini kita lihat dulu perubahan yang terjadi ya teman-teman. Apakah udah berhasil atau belum? Nah, ini halaman pertama tadi di welcome. Sekarang kita refresh. Oke, detailnya udah berubah ya, dashboard as admin. Oke, sekarang kita udah berhasil menerapkan tampilan dari Bootstrap ini ke dalam aplikasi CodeIgniter-nya kita. Tapi sekarang permasalahannya, gimana caranya nanti ketika kita membuat banyak file-file halaman,
kan tidak mungkin kita akan mengcopy semua script ini ke setiap halamannya kita, karena di dalam script ini terdapat menu yang ini ya teman-teman, terdapat menu dan halamannya tergabung menjadi satu. Jadi ketika kita membuat halaman yang banyak, otomatis kita harus copy lagi semua menu, semua halaman, dan itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengeditnya, ribet, dan juga banyak memakan memori karena reloadnya terlalu banyak nanti ketika kita refresh halaman-halaman yang akan kita buat. Oke, jadi caranya gimana? Kita bisa perkecil lagi sintak yang ada di sini atau codingan ini agar dia bisa menjadi lebih simple ya teman-teman, dan mudah kita edit untuk kedepannya ketika kita membuat banyak halaman. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Jadi dalam view ini kita buat sebuah folder terlebih dahulu. Kita buat new folder. Kita buat dengan nama template. Jadi di dalam template ini nanti akan menampung file khusus untuk menu dan khusus untuk isi CSS dan JS nih. Jadi nanti file yang berekstensi CSS dan berekstensi JS itu kita akan pilih. Oke, langsung aja. Di dalam template kita buat new file. Kita save. Kita beri nama css.php. Oke. Kita kembali ke home admin, kita cari extension CSS. Dari sini ya teman-teman. Kita langsung blok. Kita pindahkan ke dalam CSS. Paste di sini. Oke, jangan lupa save. Oke, sekarang kita udah pindahin CSS-nya. Sekarang JS-nya lagi ya teman-teman. Kita buat lagi di template new file, save. Kita beri nama js.php. Oke, sekarang kita cari lagi folder JS. Biasanya folder JS itu ada di bagian bawah dari sintak ini ya teman-teman. Oke, ini dia, extension JS. Jadi kita cari semua yang berekstensi JS dari sini. Ketika teman-teman ingin blok, tinggal cukup tekan shift terus tekan paling bawah. Oke, kita cut. Kita pastikan di folder JS. Oke, di sini teman-teman. Oke. Save. Oke teman-teman, untuk di bagian CSS dan JS-nya ini kita harus menambahkan sebuah script karena untuk CodeIgniter dan PHP dia harus, untuk meload sebuah file itu harus diisikan sintak seperti ini. Kita langsung buka PHP, kita ketikkan echo dash URL. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan URL dari aset CSS bootstrap min CSS. Jadi lokasinya ini di mana? Lokasinya itu ada di sini ya teman-teman. Aset yang tadi kita copy dari bootstrap, aset CSS bootstrap min CSS. Di sini ada filenya di sini teman-teman. Oke. Nah, kita isikan di semua script CSS ini. Semua yang ahref ya teman-teman. Oke, kita langsung aja di sini kita paste ya. Oke, seperti ini. Teman-teman harus tambahin script seperti ini untuk agar CSS dan JS-nya itu terload sempurna gitu. Oke, kita save. Kita berlakukan hal yang sama untuk JS-nya ya teman-teman. Kita langsung pastikan aja semuanya di sini. Di sini juga. Di sini. Di sini, di sini. Oke, di semuanya lah. Oke, kita paste di sini kan, paste. Nah, jadi di dalam sini udah tidak ada lagi script JS dan CSS. Nah, untuk teks JavaScript-nya ini untuk sekarang kita belum butuhkan ya teman-teman ya. Kita bisa hapus juga. Kita hapus aja dulu. Nanti kalau kita butuhkan kita akan membuatnya lagi. Oke.
Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita bisa melihat script yang lebih pendek sedikit. Nah, oke, kita lihat perubahannya teman-teman. Pastinya sekarang halamannya pasti akan hancur ya. Oke, seperti dugaan. Kenapa dia hancur? Karena CSS dan JS nya terpisah ya. Nah, caranya gimana? Kita udah pindahkan file CSS dan JS nya ke dalam Java file. Sekarang kita sisa load file JS dan CSS ini kembali ke dalam halaman ini. Caranya gimana? Oh, ini masih ada JS teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan jangan sampai ada JS yang tertinggal lagi di sini. Kita cut aja ini. Kita pindahkan ke JS nya ya. Kita copy di sini. Kita paste ya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita harus load lagi file CSS ini di atas ini. Jadi teman-teman cukup ketikkan sintaks seperti ini. php this load view buka kurung awal, petik terus tempat di mana file CSS ini berada. Dalam view template CSS. Jadi kita terus ketikkan di sini template CSS. Nah, ini dia. CSS. Begitu juga dengan JS-nya di bawah. Kita harus load kembali ya, teman-teman. Kita load kembali file JS-nya. Oke, di sini ya. Sintaknya sama. Buka php this load view buka kurung kerawal tanda petik kemudian posisi dari file tersebut template js. Oke, kita save. Sekarang kita lihat lagi perubahannya ya teman-teman. Apakah halamannya akan kembali? Oke, halamannya udah kembali normal ya teman-teman, karena kita udah load kembali. Oke, sekarang untuk lebih mempersingkat dari sintak ini, kita harus pisahkan antara menu dan isi. Kita cari dulu script untuk menu. Ini body ya teman-teman. Di toggle slider button di. Oke, ini ada admin, berarti ini udah atas ya teman-teman. Kemungkinan dari sini, coba kita perkecil dulu. Oke. Cara ngetahuin gimana kalau script ini adalah menu? Kita cukup cut aja dulu dia, kita cut. Kemudian kita save, terus kita jalankan. Jika menunya hilang, berarti itu adalah script dari menu gitu. Kita refresh ya teman-teman. Oke. Menu atas hilang, berarti itu script tadi yang saya cut adalah script untuk menu atas. Dan sekarang kita udah berhasil menemukan script untuk menu atas. Nah, yang tadi saya sudah cut, saya akan pindahkan ke template lagi. Kita buat di sini new file dengan nama, kita save. Kita buat di sini nama menu atas. Jadi nanti ketika kita akan mengedit script untuk menu atas, kita tidak bingung lagi. Kita cukup edit di satu file ini aja untuk edit menu atas. Itu akan sangat membantu ya teman-teman. Sekarang kita cari menu untuk di sebelah kirinya itu, yang ini ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita harus load dulu di sini. Kita load kembali menu atas itu. Jangan sampai nanti kita lupa lagi posisinya di mana, seperti itu. Jadi sintaknya sama. This load view buka kurung awal tanda petik posisi dari menu atas, yaitu di template menu atas. Oke, kita save. Sekarang kita cari menu samping. Oke, ini dia. Ketika kita pergi dari sini, caranya gimana agar kita tahu bahwa ini adalah script untuk menu? Sama seperti tadi, kita cut aja dulu, kita cut, kemudian kita save. Kita lihat perubahannya di browser. Oke, menu udah hilang ya teman-teman. Berarti adalah script dari menu. Sekarang
kita udah cut tadi script dari menu itu, kita buat lagi di sini new file, kita save, kita buat dengan menu kiri dari kirinya kita. Oke, kita langsung paste aja di sini, kita save, kemudian kita load kembali di sini teman-teman. Kita load lagi menu kiri tadi, PHP, kita buka PHP, scriptnya di slot view menu kiri ya, menu kiri. Oke, kita lihat perubahannya lagi. Oh, sepertinya ada yang salah ya teman-teman. Di slot the request file menu kiri.php. Oke, kesalahannya tadi kita udah tahu ya teman-teman, karena di dalam view menu kiri ini terdapat pada folder template. Jadi kita harus tambahkan di sini template. Oke, kita save, kemudian kita lihat perubahannya lagi di browser. Kita refresh. Nah, di sini menu kiri udah terload kembali ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung lihat bagian isi. Karena di sini nanti isi yang akan berubah-ubah, sementara untuk menu atas dan menu kiri ini tidak akan berubah sama sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita cari script untuk isinya di dalam ini. Nah, ini ada dashboard overview, jadi kemungkinan scriptnya itu adalah yang ini, coba kita lihat dulu ya. Oke, kita hapus saja dia dulu. Kita hapus, kita save, kemudian kita lihat perubahannya kembali. Oke, isi sudah terhapus ya teman-teman. Jadi nanti kita bebas mengisikan ini di sini isinya seperti itu. Tapi saya maunya dia terhapus itu dari, nah ini aja. Oke, untuk dashboard start ini kita tetap adakan. Jadi dia nggak terlalu jelek nanti tampilannya seperti itu. Kita hapus, kita save, kita lihat lagi. Oke, jadi ini yang saya ingin tetap ada. Jadi yang di bawah nanti sini akan berubah-ubah. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita udah berhasil membuat ini. Jadi nanti kalau teman-teman membuat halaman, jadi teman-teman membuat halaman yang banyak. Jadi halaman teman-teman itu akan terlihat cuma diisi doang. Untuk menu dan menunya nggak akan terlihat. Itu mudahnya kalau kita pilih-pilih seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya nih, nanti gimana untuk ngeload halaman setiap halaman ini agar bisa berubah di bagian isinya saja. Teman-teman nanti bisa pantengin lagi video saya selanjutnya. Saya akan lanjutkan untuk aplikasi penjualan ini ke tahap selanjutnya ya, dan saya akan ajarkan gimana caranya untuk meload semua halaman pada menu ini yang akan berganti cuma di bagian isi di sini gitu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke video saya. Jangan lupa like, komen, dan mohon bantuannya untuk subscribe biar sama-sama kita membangun channel ini agar bisa menjadi berkembang lagi ke depannya teman-teman. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye.